Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hastin Atas Asih dengan NPM 2413034001. Kali ini saya akan membuat video bagaimana caranya membuat peta kepadatan penduduk dengan menggunakan aplikasi Quantum GIS. Langkah yang pertama yaitu kita buka aplikasi Quantum GIS-nya. Kemudian kita pilih New Empathy Project, klik 2 kali. Jika sudah seperti ini, pada bagian menu web, kita pilih Quick Map Service, pilih Esri, pilih Esri Ocean. Nah, kemudian kita masukkan data ataupun SHP batas kecamatan Indonesia. Caranya yaitu pilih layer, kemudian add layer, add vector layer, pilih titik 3 pada vektor dataset, kemudian kita pilih SHP-nya, kita masukkan SHP batas administrasi kecamatan Indonesia, pilih yang filenya dalam bentuk SHP. Nah, sudah, kemudian di add. Jika sudah seperti ini, berhubung saya akan membuat peta kepadatan di Provinsi Kalimantan Tengah, maka saya akan bikin ataupun saya akan tambahkan mengenai batas administrasi di Provinsi Kalimantan Tengah. Caranya yaitu yang pertama, klik kanan pada batas administrasi kecamatan Indonesia, pilih filter, kemudian klik 2 kali nama provinsi sama dengan value-nya kita all, pilih Kalimantan Tengah, kemudian OK. Nah, ini daerah Kalimantan Tengah. Di sini berada di daerah sini. Langkah selanjutnya yaitu klik kanan batas administrasi Indonesia, kemudian pilih Export, Save Future As. Kemudian di sini klik 3, pilih administrasi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah per kecamatan. Kemudian save. Selanjutnya kita atur CRS-nya yaitu dengan cara klik select CRS. Kita ketik WGS 8449S. Berhubung daerah Kalimantan Tengah ini berada di zona 49S, maka kita pilih yang 49S. Klik, kemudian OK. Kemudian di OK lagi. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Kemudian yang SHP batas administrasi kecamatan Indonesia kita sembunyikan terlebih dahulu dengan cara di uncheck list. Langkah selanjutnya yaitu ke bagian vektor, geoprocessing tools, kemudian di solve. Bagian ini kita pilih yang administrasi Kalimantan Tengah per kecamatan. Kemudian bagian ini kita pilih nama kabupatennya, kemudian OK. Nah, di sebelah sini kita save to file. Kita kasih nama administrasi Kalimantan Tengah
per kabupaten. Sudah, kita save, kemudian kita run. Kemudian close. Seperti ini. Langkah selanjutnya, administrasi Kalimantan Tengah yang per kecamatan kita sembunyikan dulu dengan cara checklist lagi. Kemudian di bagian administrasi Kalimantan Tengah, kita pilih open attribute table untuk menambahkan data kepadatan penduduk di Kalimantan Tengah tersebut. Nah, di sini baru terdapat 3 kolom, 3 kolom, nama provinsi, kabupaten, dan nama kecamatan. Kita akan menambah dengan jumlah kepadatan penduduknya. Caranya, kita klik tanda pensil di sini, ataupun toggle editing mode, kemudian kita pilih new file. Kita tulis kepadatan. Seperti ini. Buat tipenya itu dia tetap di 123 integer 32 bit dengan panjang 10. Oke. Jika sudah seperti ini, kita masukkan data dari BPS di bagian ini. Kita masukkan datanya. Nah, otomatis dia akan membulatkan sendiri. Tidak apa-apa, lanjut saja. Yang kedua, Barito Utara. Pada bagian ini akan saya persingkat saja. Jika semua data sudah dimasukkan, maka langkah selanjutnya yaitu kita simpan, save edit, kemudian kita matikan pensilnya. Setelah itu kita X. Langkah selanjutnya yaitu kita klik kanan administrasi Kalimantan Tengah, kemudian pilih properties, terus kita pilih simbology, kemudian kita pilih graduated. Langkah selanjutnya, value-nya kita ganti dengan kepadatan. Untuk warna, klik tanda panah ataupun klik segitiga. Saya memilih yang warna biru. Bentar, saya pilih warna hijau saja. Nah, kemudian kelasnya kita di angka 5. Kemudian classify. Nah, kita tambah keterangan. Klik 2 kali pada bagian ini. Kita tulis sangat rendah. Rendah. Sangat rendah. Di sini rendah. Di sini sedang. Kemudian di sini padat, bisa padat, bisa tinggi. Kemudian di terakhir sangat padat. Padat. Selanjutnya kita apply. Jika sudah, kita blok
bagian ini, ke bagian simbologi, kita klik, kita pilih simple fill, kemudian stroke stylenya kita pilih yang garis putus-putus. Buat stroke width-nya di 0,2 saja, 0,2. Kemudian di OK, apply lagi, dan OK. Nah, seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu kita akan proses pembuatan layout. Langkah yang pertama yaitu kita beri label terlebih dahulu di setiap bagian per kabupatennya dengan cara klik kanan administrasi Kalimantan Tengah, kemudian pilih properties, pilih label, nih pilih label, bagian ininya kita pilih single label, kemudian value-nya segitiga, pilih nama kabupaten. Nama kabupaten, untuk size ukuran fontnya di angka 5. Setelah itu di OK. Nah, seperti ini. Bisa kita perbesar. Oh, agak diperkecil saja. Sudah. Langkah selanjutnya kita akan menduplikat peta kita ini untuk nanti bisa dijadikan sebagai insert peta. Caranya yaitu dengan klik kanan SHP kita, kemudian pilih duplikat layer. Nah, kemudian kita sembunyikan terlebih dahulu hasil kopian kita tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita pilih menu project, kemudian new print layout, kita beri nama layout peta Kalteng Kalimantan Tengah, kemudian OK. Nah, seperti ini. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan layout peta yaitu kita membuat garis tepi terlebih dahulu sebagai pembatasnya atau pembatas luarnya. Caranya yaitu dengan pertama kita klik view. Nah, snap to grid-nya kita checklist, kemudian view lagi, kita pilih show grid. Nah, untuk sebagai patokan kita membuat garisnya. Kemudian kita ke menu add save. Nah, di bagian sini ada menu add save. Kita pilih yang rectangle karena kita akan membuat garis tepi. Kita tarik garis aja, kita sesuaikan sesuai dengan ini. Nah, sudah. Kemudian di bagian ini kita ganti dengan nama garis tepi luar. Kita kunci supaya apa? Supaya dia tidak bergeser. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat garis tepi dalam. Langkahnya sama seperti tadi, kita pilih rectangle, kemudian kita pilih garis seperti ini. Nah, kita kasih nama garis tepi luar, garis tepi dalam. Kemudian di bagian style kita pilih simple fill.
Setelah pilih simple fill, stroke width-nya kita ganti di stroke width-nya kita ganti 0,1. Semuanya kita ganti menjadi 0,1. Sudah. Setelah itu kita copy paste aja untuk bagian legendanya. Seperti ini. Kita sesuaikan saja. Seperti ini kita sesuaikan. Intinya untuk peta itu 70% dan untuk komponen petanya itu di 30%. Kita kunci supaya tidak hilang. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan peta kita, yaitu dengan add map. Kemudian kita klik di sini. Kita sesuaikan seperti ini. Nah, ini peta kita udah muncul. Kemudian di skalanya kita bikin 4 juta supaya kelihatan jelas. Seperti itu. Di 4 juta. Nah, kita untuk menggeser peta kita bisa menggunakan tools bagian move item content supaya kita bisa menyesuaikan peta kita seperti ini. Sudah. Setelah itu kita pergi ke menu layers-nya. Nah, di bagian layers kita kunci peta kita, yaitu dengan cara kita klik lock layer, kemudian lock style for layer, supaya peta kita tidak berubah nantinya ketika kita merubah base map kita untuk pembuatan insert petanya. Kemudian scroll ke bawah lagi untuk bagian grid. Nah, kita pilih tanda add a new grid, kemudian modify grid. Kemudian di bagian tipenya itu tetap solid. Di bagian CRS-nya ini kita pilih predefine CRS. Kita pakai yang ini. Klik 2 kali. Sudah. Jika sudah, kemudian kita ke menu frame. Ke menu frame. Frame stylenya itu interior and exterior text. Kemudian ke menu draw koordinat. Bagian draw koordinat. Nah, draw koordinat kita checklist. Formatnya kita pilih yang degree, minute, second with suffix. Nah, setelah itu di bagian leftnya di bagian horizon, leftnya itu diganti vertical ascending. Kemudian right-nya kita ganti vertical descending. Ganti vertical descending. Kemudian di bagian interval, nah di sebagian interval sini kita rubah X-nya ini menjadi 2. Ini juga 2. Seperti itu. Kemudian di line style itu kita rubah jadi simple line.
Terus kita rubah warnanya, kita rubah jadi warna biru. Stroke width-nya kita pilih 0,1. Sudah. Setelah itu kita kembali ke menu tuh. Kemudian kita ke menu frame lagi. Di bagian frame line thickness kita ganti juga menjadi warna biru. Nah, ini 0, tetap saja. Ini di bagian ini. Nah, ininya. Selanjutnya untuk bagian font kita rubah juga di ukuran 7. Warnanya kita rubah menjadi biru agar sama dengan garisnya seperti ini. Sudah? Jika sudah seperti ini, maka peta kita udah jadi. Kita kunci terlebih dahulu supaya tidak berubah. Kemudian di bagian selanjutnya kita akan membuat judul peta, yaitu kita pilih menu teks, kita bikin kotak di sebelah sini. Nah, di bagian main properties kita ganti dengan peta kepadatan penduduk Provinsi Kalimantan Tengah 2024. Seperti itu. Kemudian di bagian appearance di horizontal alignment kita rubah center menjadi center dan vertical alignment-nya juga vertical center seperti ini. Sudah, tinggal kita sesuaikan saja. Nah, sudah seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat garis pembatas antara komponen satu dengan komponen yang lainnya, yaitu caranya dengan kita pilih toolbox add node item, pilih yang add polyline karena kita akan membuat garis. Klik, kemudian klik 2 kali dan klik kanan. Nah, seperti ini. Buat main propertiesnya kita bikin simple file, kemudian stroke width-nya 0,1. Semua garis kita bikin 0,1 supaya sama. Sudah. Selanjutnya kita bikin arah mata anginnya, yaitu klik add north arrow. Kemudian kita bikin di sebelah sini seperti ini. Berhubung saya sudah mendownload arah mata angin yang saya inginkan, maka saya akan menambahkannya melalui raster image, yaitu kemudian klik titik 3 pada bagian sini, kita cari gambar kita seperti ini, kita open. Sudah jadi. Kemudian langkah selanjutnya kita akan membuat skala barnya atau skala barisnya,
yaitu kita klik scale bar, kemudian sama aja langkahnya, kita bikin seperti ini. Buat single boxnya saya memilih double box, kemudian di bagian segmen, nah bagian segmen fixed width-nya berhubung punya saya tadi skalanya 4 juta, maka di sini saya bikin 40 unit per bagian segmen. Nah, ini di bagian left-nya itu biar 0, bagian right-nya kita bikin 4. Nah, seperti ini. Kemudian font-nya di bagian position and size, kalau nggak salah ya, bukan, di bagian sini. Langkah selanjutnya yaitu pada bagian ini skalanya kita atur seperti ini, kita sesuaikan. Nah, sudah. Kemudian di bagian segmen di height-nya kita rubah jadi 1,5. Jadi 1,5. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bikin teks untuk skalanya. Kita bikin teks di sini. Kita bikin teks skala 1/4 juta. 4 juta seperti itu. Kemudian fontnya kita bikin berapa ya, 10 saja lah. Kita sesuaikan seperti ini. Setelah itu kita bikin garis lagi untuk pembatas. Caranya sama seperti tadi dengan add node item, kemudian add polyline. Kita bikin garis di sini seperti ini. Seperti ini. Nah, sudah. Garisnya kita bikin 0,1 supaya sama. Sudah. Kemudian kita copy aja yang atas ini supaya mempercepat. Selanjutnya sudah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bikin teks mengenai proyeksi yang kita pakai, yaitu kita tulis teks lagi. Proyeksi tab, kemudian titik 2. Proyeksinya kita pakai universal atau UTM. Universal transverse. Transverse Mercator. Kemudian sistem grid-nya sistem grid tab titik 2 grid geografis. Selanjutnya datum tab titik 2. Datumnya kita
pakai yang WGS 1984. WGS 1984. Terakhir zona tab. Berhubung Kalimantan Tengah tadi ada di zona 49S, jadi kita tulis 49S. Sudah. Setelah itu kita sesuaikan tempatnya. Terlalu mepet. Sudah. Angka selanjutnya kita bikin garis pembatasnya lagi. Sudah seperti ini. Kemudian kita tambahkan legendanya, yaitu di bagian ini, di bagian sebelah sini ada add legend. Kemudian kita bikin kotak di sini. Nah, seperti ini. Di bagian legend items, auto update-nya kita unchecklist. Kemudian kita hapus atau kita buang bagian yang tidak kita butuhkan seperti ini. Terus kita pilih, kita klik, kemudian remove select item. Kita pilih bagian yang tidak kita butuhkan. Seperti ini. Setelah itu bagian nama administrasi ini kita klik 2 kali, kita rubah namanya dengan kepadatan penduduk. Dalam kurung jiwa per kilometer persegi. Sudah. Di bagian font and text formatting, bagian subfontnya kita bikin di angka 8 ataupun ukurannya 8. Kemudian yang item labelnya kita bikin 6 ataupun 7 ya, 7 seperti ini. Jika sudah, di bagian simbol kita bisa otak-atik, kita sesuaikan panjangnya. Ini panjangnya 10, saya bikin panjangnya 10. Tingginya saya bikin 3 saja. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita bikin garis lagi. Untuk kita bikin, sudah seperti ini. Kemudian kita bikin insert petanya, yaitu dengan add map lagi. Kita bikin di sebelah sini. Nah, seperti ini. Skalanya kita pakai 80 juta. Supaya peta Indonesianya kelihatan ya. Nih peta Indonesianya. Kemudian kita buka base map kita. Ini. Pastikan ini disimpan terlebih dahulu. Caranya yaitu kita save. Kita save. Sudah. Setelah itu kita unchecklist yang peta utama kita. Kemudian kita checklist yang hasil copy ataupun hasil duplikat kita tadi.
Nah, langkah selanjutnya, klik kanan pada hasil duplikat tadi, kemudian pilih properties. Kemudian bagian labelnya kita pilih no label. Kita ke simbologi. Simbologi graduated-nya tadi kita ganti single symbol. Single symbol. Kita pilih colornya. Sebentar, colornya ini warna merah. Kemudian simple fill dan stroke width-nya kita bikin 0,2 saja. Stroke width-nya kita bikin 0. Nah, kita bikin 0. Stroke style-nya no line. Sudah. Setelah itu kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita balik lagi ke layout petanya. Kita klik bagian ini. Terus kita update map preview. Nih, sebelah sini ada update map preview, kita update. Nah, seperti ini sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat teks lagi untuk peta Indonesia. Peta Indonesia. Seperti itu. Kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita tekan di sebelah. Nah, ini kita kita atur ataupun kita sesuaikan. Sebentar. Seperti ini. Kita atur di bagian tengah-tengah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kotak. Sebagai tanda warna merah ini adalah Kalimantan Tengah. Caranya yaitu dengan kita bikin rectangle lagi. Rectangle. Kita pilih ini. Add rectangle. Kita bikin di sebelah sini. Stylenya kita rubah ke warna merah. Warna merah. Sudah. Nah, kita bikin teks lagi untuk bikin namanya. Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Sudah. Kita atur. Ini kita panjangkan. Seperti ini. Nah, Provinsi Kalimantan Tengah. Sudah, kita bikin garis tepi lagi ataupun garis pembatas. Sudah. Yang terakhir yaitu kita bikin
sumber petanya. Sumber peta. Sumber peta. Tip 2, yang pertama INA Geoportal. Geoportal, yang kedua data BPS Kalimantan Tengah. Tengah 2024. Kemudian pembuat, nama, dan NPM. Kemudian oke, selesai. Sudah selesai. Inilah langkah-langkah pembuatan peta kepadatan penduduk dengan menggunakan quantum GIS. Nah, ini sudah selesai petanya. Langkah selanjutnya kita akan menyimpan hasil peta kita dengan cara pilih layout, kemudian export as image, kemudian ini di close. Nah, kemudian ini kita pilih di bagian menyimpan petanya. Nah, ini layout peta Kalimantan Tengah, kita save. Nah, buat ini langsung kita save saja. Dan ini hasil pembuatan peta kita tadi. Baik, sekian video pembuatan peta saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.